Coba keluarin suara paling keras ya teman-teman ya. Setelah tadi habis lumpur-lumpuran, habis naik Land Rover, mobil yang sangat strong, suaranya sekarang harus lebih keras ya. Selamat sore. Oke, tepuk tangan dulu boleh teman-teman. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke inti acara kita, sekarang kita sudah ada di sini. Di depan kita sama-sama sudah ada Kang Dinda ya dari Kopi Banjaran atau Banjaran Coffee. Terus juga ada satu lagi ada Kang Reza. Tadi saya manggilnya Bapak ternyata masih muda ya. Kang Reza dari Dahan Kopi, betul ya Kang ya? Baik, mungkin boleh sebelum kita mulai cuppingnya Kang, di sini perlu dijelaskan dulu mungkin buat teman-teman di sini yang hadir, yang mungkin tertarik dengan kopi juga, mungkin cupping itu apa sih Kang? Kalau di Sunda kan cupping itu tanggal. Cupping itu tanggal, betul. Iya, betul ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pesona Indonesia. Wonderful Indonesia, itu udah tuh kedah semangat gitu ya, harus semangat. Punten saya izin buka masker aja. Baik, rekan-rekan semua di sini yang ada di depan, yang ada di belakang, ada rekan-rekan senior juga di sini, senior-senior saya semua. Izin saya mau berbicara mengenai si cupping kopi. Tadi kan rekan-rekan udah datang ke kebun kopi. Kemudian di kebun kopi tadi rekan-rekan udah dijelasin tentang bagaimana proses penanaman, kemudian bagaimana seluk-beluk yang ada di sisi tanamannya. Nah, kalau kita mau berbicara soal cupping ya Kang ya, bicara soal cupping teh begini, dari kebun itu kan dipetik buahnya, setelah dipetik buahnya tuh baru diproses untuk jadi kering. Nah, diprosesnya banyak. Ada proses yang si kopinya ada yang dicuci dulu, ada yang nggak dicuci dulu. Nah, setelah itu proses kopinya baru kering. Setelah kering, kopinya diuji cobakan. Dicoba, nah prosesnya itu adalah proses cupping ini. Jadi sebetulnya sesederhana itu sih Kang, yang namanya proses cupping itu. Lalu apa aja sih sebetulnya fungsi cupping? Kalau bicara masalah produk, kita berbicara masalah kualitas produk. Kita bisa tahu kualitas produk dari kopi yang misalkan tadi ditanam di Desa Alam Endah ini, kemudian dikeringkan, hasilnya seperti apa, baru kita uji cobakan. Itu dari sisi produk. Tapi kalau kita berbicaranya dari sudut pandang industri atau di sudut pandang bisnis, hal itu menjadi alat komunikasi. Kalau lah misalkan kita yang di sini nih sebagai pemilik kebun, ataukah di sini sebagai kita yang hidup di industri kopi atau di bisnis kopi. Nah, kita mencoba kualitas kopi kita, kemudian kita menyampaikan, mengkomunikasikan kepada pembeli. Caranya bagaimana? Ya dengan proses cupping ini ada foamnya, ada apa, nah foam inilah yang kita sampaikan ke sana. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang di sini yang akan ikut atau kebetulan gara-gara ikut kegiatan ini, saya pengen jadi bisnis kopi nih, saya kebetulan punya rekan di luar yang bisa ekspor kopi. Nah, prosesnya yang harus teman-teman lakukan yang ada di sini adalah memahami si cuppingnya itu sendiri. Jadi itu sih Kang, sebetulnya kalau bicara cupping. Iya, berarti bisa dibilang proses cupping itu adalah salah satu rangkaian proses ya. Betul. Dari bagaimana kita akhirnya bisa menikmati kopi itu sendiri. Betul. Itu dia. Tepuk tangan boleh teman-teman buat Kang Dinda. Oke, nah kalau tadi saya udah tanya, dijawab sama Kang Dinda, sekarang saya mau tanya sama Kang Reza nih, Kang Reza. Untuk proses cupping Kang, tadi udah jelasin ini kan sebuah rangkaian proses nih dari awal sampai akhirnya. Kira-kira penting nggak sih untuk si cupping ini sendiri? Atau nggak usah deh, nggak usah ada cupping juga nggak masalah, gitu Kang, gimana? Iya. Untuk cupping ini sangat penting sih, terutama untuk antara petani dengan buyer. Biasanya kan nanti si pembeli ketika pengen beli dengan kuantitas yang lebih banyak, dia biasanya cupping dulu, sampling. Nah dari sana tuh tesnya ketahuan kayak gimana. Nah dari sana biasanya kalau di bisnis sih nanti ada tawar-menawar harga. Dengan tes gini, kira-kira harga berapa nih yang best dealnya lah. Nah dari sana terus kadang-kadang ternyata si kopi ini cocok untuk manual brewing. Ternyata kopi ini cocok untuk espresso. Arahnya ke sana sih. Oke, berarti cupping itu juga bisa menentukan itu juga ya? Maksudnya si beans kopi ini lebih cocoknya kemana gitu? Betul. Oke. Nah untuk beansnya sendiri, setahu saya sampai saat ini yang saya tahu ya, beans itu ada robusta, ada arabica nih Kang.
Kalau untuk cupping, apakah ada beans jenis khusus tersendiri? Kayak harus Robusta aja nih yang bisa di cupping atau Arabica aja gitu? Semua kopi bisa di cupping sih. Umumnya sih emang Arabica Robusta. Cuma ada Liberica juga, cuman jarang. Umumnya sih Arabica Robusta. Oke, untuk prosesnya gimana? Maksudnya untuk metodenya atau treatmentnya? Harus yang espresso aja kah? Atau bentuknya bisa tinggal tubruk aja gitu atau gimana? Kalau untuk pertama untuk cupping itu roastingannya tuh pertama ada roast profile khusus untuk cupping. Oke. Nah dari sana tuh setelah di cupping nanti ketahuan sih rasanya, acidnya, sweetnessnya, bodinya kayak gimana. Nah dari sana baru kira-kira untuk kalau dibikin manual brewing kira-kira kita pengen nge-highlight apanya nih, sweetnya, acidity-nya atau bodinya. Terus cobain untuk di roast profile untuk espresso misalkan biasanya agak lebih gelap. Biasanya medium to dark atau dark roast. Nah dari sana sih. Oke. Tapi untuk cupping biasanya cuman ada roast profile sendiri untuk cupping itu. Ada sendiri berarti khusus ya? Oke. Dan satu lagi deh mungkin sebelum mulai cuppingnya, mungkin saya sebagai orang awam mungkin mewakili juga teman-teman hadir di sini. Tadi sempat disebutin ada acidity, ada body, ya kan ada sweetness-nya. Mungkin buat teman-teman yang ada yang belum tahu, masih belum paham nih ketika menikmati kopi. Saya juga yang awam ya Kang ya, begitu saya baca terus saya beli kopi ada body, saya sampai liatin bodinya, emang bodinya kenapa gitu. Ini nih, mungkin boleh kasih sharing dulu Kang sedikit. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Kang Reza, jadi yang namanya cupping itu ada protokolnya Kang. Ada protokolnya. Jadi harus ada pakemnya untuk kita melaksanakan si cupping itu sendiri. Pertama, kopinya harus harus disangrai dengan ukuran yang pas. Yang dimaksud ukuran yang pas apa Kang? Jadi si titik kematangan kopi itu harus bisa menonjolkan asemnya, menonjolkan manisnya, menonjolkan bodinya. Dan kalau misalkan itu sudah enak semuanya, pasti akan menonjol di batinya, kan seperti itu. Prinsipnya seperti itu sih Kang. Jadi yang namanya sweetness, kemudian sweetness, kemudian ada salty juga, kemudian ada soury, gitu. Jadi asam, manis, pahit, asin, soury, pokoknya semua yang rasa ada di lidah kita itu pun ada rasanya di kopi. Nah kita harus mencoba rasa si kopi ini kemudian menemukan rasa-rasa itu. Oh oke. Berarti membantu juga untuk menemukan si rasanya itu sendiri. Betul, menemukan rasa si kopi itu sendiri, kemudian kita menemukan keunikannya. Setelah kita ngerasa ini unik, nah itu nanti baru muncul tawar-menawar harga. Berarti di sini ada teman-teman, saya mau tanya, ada yang mati rasa nggak? Kalau misalkan ada yang mati rasa, di sini bisa pakai cupping ya Kang? Betul. Bisa menimbulkan rasa lagi ya Kang Reza ya? Betul. Ya, karena betul nih Kang, soalnya kalau misalkan cupping profesional, itu sebaiknya 1 hari sebelumnya ada pantangan-pantangan untuk dia tidak mengkonsumsi sesuatu gitu misalkan. Sesuatu yang sifatnya berbau tajam, rasa yang tajam di lidah. Dan silet gitu Kang ya? Silet, paku gitu ya. Itu nggak boleh ya? Boleh. Oh gitu, iya. Pantes sampai saat ini saya nggak pernah ngelihat saya limbat cupping kopi nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Karena tiap hari makannya paku yang tajam-tajam. Betul. Oke, kalau gitu nanti terima kasih banyak dulu buat Kang Dinda sama Kang Reza yang sudah memberikan penjelasan sebentar ya, sedikit saja. Sekarang kita akan mulai dulu cuppingnya. Nanti buat teman-teman di sini, kita kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ya. Nggak apa-apa ya Kang ya? Ya, boleh. Karena kalau kata pepatah bilang malu bertanya, sesat buka Google Maps ya. Buka Google Maps. Lamun handphone atau parem. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja. Silakan Kang Dinda dan juga Kang Reza. Baik, rekan-rekan semuanya yang ada di sini, kalau rekan-rekan ingin mencoba yang ada di depan, kami persilakan untuk maju ke depan. Nanti ya, kami persilakan untuk maju ke depan. Di hadapan teman-teman, ini ada kopi. Kopinya itu yang kita sediakan adalah kopi Arabica. Hanya di Arabica saja. Tetapi kopi Arabica ini diproses dengan cara yang berbeda. Oke, mungkin tadi teman-teman di kebun udah dijelaskan bahwa yang namanya kopi itu diproses, yang tadi dicuci dulu, ada yang enggak. Nah, kalau yang tidak dicuci itu namanya dry process. Dry process ya. Jadi pemrosesan secara kering, kemudian ada, kalau teman-teman sering ngedengar di kedai kopi atau dimanapun ngedengar yang namanya natural process atau honey process.
Natural proses, honey proses, bahkan kalau misalkan teman-teman yang sering dengar itu yang lagi muncul rame juga yang namanya wine coffee. Nah, natural proses itu kopi setelah setelah dipetik, kemudian itu langsung aja dijemur. Tidak ada proses-proses lain, makanya itu disebut sebagai kopi natural. Itu seperti itu. Lalu kenapa ada yang namanya proses honey? Proses honey itu adalah kopinya dikupas terlebih dahulu. Nah, kopi yang dikupas itu di dalamnya ada lendir. Nah, enzim-enzim manis, rasa asam kopi itu ada di lendir itu. Kemudian ketika ketika dijemur itu kelihatannya seperti madu. Makanya proses itu disebut namanya honey proses. Kalau yang namanya wine itu seperti apa sih? Sebetulnya yang namanya wine itu adalah natural proses. Kopinya natural, tapi posisinya nggak langsung dijemur. Tapi dia dibusukkan terlebih dahulu, lebih lama lagi. Bisa sampai 15 hari, 30 hari, bahkan ada yang seneng bisa sampai 2 bulan. Itu dibusukkan terlebih dahulu baru dijemur. Gitu. Ada yang seperti itu. Itu adalah untuk dry process. Nah, kalau untuk wet process itu seperti apa? Kopinya dicuci dulu. Caranya bagaimana? Kopinya dikupas, setelah dikupas ada lendir, si lendir itu dicuci, setelah bersih lendirnya kemudian dijemur. Nah, yang dijemurnya itu adalah dari gabah. Kemudian setelah itu gabahnya dikuliti lagi, dihaling, dikeluarin lagi dan akhirnya jadilah green bean. Setelah green bean di roasting barulah masuk ke meja ini. Gitu. Nah, untuk orang-orang yang cupping di sini, orang-orang yang seperti ini mengerjakan ini secara profesional dinamakan sebagai Q grading. Pekerjaannya Q grading. Pekerjaan Q grading ngapain aja sih? Satu, dia mensortir si kopi agar dia bisa melihat kualitas kopi ini seperti apa. Apakah ada defect, apakah ada buah yang busuk, apakah ada buah yang masih mentah. Itu semua yang dilakukan pertama kali. Setelah melakukan green grading istilahnya, itu langsung kemudian di roasting, disangrai, kemudian langsung melakukan proses cupping. Nah, teman-teman, ini saya sudah sediakan yang ada di sini. 3 kopi. Kopinya kopi Arabica. Nah, yang menjadi berbedanya itu di 3 kopi ini adalah kopi dengan 3 proses. Ada proses natural, ada proses honey, dan ada proses wash. Ada proses dicuci. Nah, bagi rekan-rekan yang penasaran, silakan sekarang bisa maju ke depan. Ketika ingin mencoba, kami persilakan untuk maju ke depan. Mari silakan. Karena si proses untuk mencoba kopi ini tuh ada beberapa tahapan. Ini dibuka terlebih dahulu sebentar. Ya, ini kopinya masih dari daerah Bandung Selatan. Kalau yang kita bawa sekarang, ini ada yang dari Kamojang, kemudian yang dari Pepandayan. Oke, udah semuanya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah untuk kita mengenali rasa kopi ini adalah kita mencium aromanya. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan itu caranya begini. Itu seperti itu. Jadi kita bisa tahu si aroma yang ada di kopi ini. Apakah aromanya ini enak? Apakah aromanya ini ada bau sampah? Atau bau bensin, atau bau apa. Kalau ada bau-bau yang aromanya itu tidak enak, contoh bau bensin, seorang QC atau seorang Q grader dia pasti akan mendefinisikan bahwa ini ada permasalahan dari berangkatnya dari gudang, kemudian dia naik mobil, atau biasanya ditemukannya adalah si kopinya dijemur di pinggir jalan. Itu yang seperti itu. Biasanya ada aroma bensin, kemudian aroma ban gitu ya. Aroma-aroma yang seperti itu muncul. Nah, permasalahan-permasalahan yang seperti itu harus ditemukan oleh si QC-nya itu sendiri. Dan kemudian setelah ditemukan, dilaporkan, kemudian diinvestigasi di kebun.
Itu seperti itu. Mangga silakan. Kalau ada yang ingin mencoba aromanya. Mangga yang lain, barangkali ada yang mau ikutan. Silakan. Silakan. Ini tiga kopi dengan dengan proses yang berbeda. Boleh? Akang dari sini aja, Kang. Iya. Gitu. Bisa dengan cara seperti itu, dengan cara kita yang masukin mendekatkan mulut kita ke gelas, atau bisa dengan cara seperti ini. Agar si aromanya lebih keluar. Yang tengah mantap. Disusunnya kayaknya enggak deh. Ada yang berbeda. Tapi sebetulnya kopinya sama dari 3 jenis kopi yang sama. Ya. Siap. Oke. Mangga. Siap. Nah, untuk selanjutnya itu kan kita untuk mencoba di aroma kering. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita langsung mencoba di aroma basah. Mencoba di aroma basah. Dari sana aja. Mungkin yang sebelah sini aja, Wak. Nah, sebetulnya teknik untuk menyeduhnya mah sama-sama aja gitu ya. Tinggal diseduh seperti ini, dimasukin semua. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah ketika menyeduh seperti ini tuh si airnya digoyang-goyang. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena tubruk itu disinyalir itu merupakan dari bahasa Inggris juga, atau nggak tahu apakah bahasa Inggris yang mengikuti bahasa kita atau bahasa kita yang mengikuti mereka. Tubruk itu namanya dari true brew, seduhan yang jujur. True brew, dari seduhan yang jujur. Nah, itu tadi kalau misalkan ini tuh serapan mana yang menyerap kita nggak tahu. Tapi kalau kita mau bangga-banggaan itu mah itu aja gitu. Dan kita ngomong tubruk dari lama gitu kan. Nah, setelah diseduh seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah mencium aromanya. Mencium aromanya. Cara untuk mencium aromanya sama seperti layaknya ketika tadi kita mencium aroma kering. Yang tidak boleh dilakukan berikutnya adalah kita mengambil gelas dan mengangkat gelas. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya seperti ini. Mangga, silahkan barangkali mau mencoba. Sengitnya. Nah itu tadi, kenapa kita harus mencoba dengan cara cupping agar kita bisa tahu dan mengenali. Sebetulnya kalau yang namanya ahli untuk yang seperti ini, itu tidak berdasar atas dasar dia punya sertifikat atau apa, enggak. Betul-betul atas dasar pengalaman. Orang yang sudah tersertifikasi pun dia harus rekalibrasi. Kalau dia tidak rekalibrasi, dia tidak akan lidahnya tidak terlatih, maka sebetulnya kemampuannya akan terus menurun. Nah, setelah tadi kita mencoba aromanya seperti apa, yang kita harus lakukan adalah si kopi ini harus kita tunggu selama 4 menit. Agar si kopinya terekstraksi tetapi tidak dibantu oleh kita, baik itu dengan dikocek lah, digoyang lah, atau seperti apa. Nah itulah yang namanya istilah true brewing-nya itu sendiri. Itu seperti itu.
Nah, sampai sini kira-kira bagaimana dari sisi aromanya? Yang paling ujung, yang paling tajam. Ada yang menyampaikan bahwa ini yang paling ujung, yang paling tajam. Ini yang tengah. Oke. Akang, menurut Akang? Karena tadi menciumnya yang itu pasti. Oke, mungkin sekali lagi Kang, dari Bapak tadi mencium aroma yang mana Pak? Mencium aroma yang paling kiri, yang paling tajam dan paling kuat. Oke, yang paling tajam dan paling kuat. Terpercaya nggak Pak tajamnya Pak? Tajam dan terpercaya biasanya Pak? Sepertinya terpercaya. Terpercaya. Sepertinya. Karena saya peminum kopi sejati. Wih, mantap. Mantap. Kalau Bapak, punten tadi Bapak sering Bapak Sa? Saya dengan Pak Hera dari Cafe de Parlor. Cafe de Parlor, mantap. Lanjutnya? Yang tengah Kang. Yang tengah, yang ini ya? Yang tengah. Oke. Kalau Bapak sering Bapak Sa? Yuri dari Travel Agent. Oke, Bapak Yuri dan? Saya juga yang tengah, tapi yang tengahnya. Maksudnya namanya Pak, maksudnya namanya ya? Nama saya Tantan. Oke, Bapak Tantan. Bapak nggak main di Persib lagi Pak? Sudah pensiun saya. Sudah pensiun. Oke, kata Bapak, yang mana Pak yang paling tajam? Yang tengah dari yang tengah. Yang tengah, oke dari yang tengah, betul. Oke, kalau misalkan sudah ditemukan mana yang paling disukai secara aroma, kalau misalkan kita menggunakan protokol, itu tadi ditulis. Aroma 1, 2, 3 itu melakukan penomoran. Sampel nomor 1 aroma, secara aroma, aromanya menonjolnya di mananya. Asamnya nonjol nih gitu. Si manis, aroma manisnya nonjol nih, nah itu yang kita tulis dengan skor. Skornya itu dari 0 sampai 10. Itu yang kita tulis. Itu seperti itu. Kemudian setelah kita mencoba, kemudian kita menuliskan untuk aroma, yang berikutnya adalah kita mencoba secara rasa. Nah, tapi sebelum ke rasa yang itu, kita harus melakukan nge-break istilahnya itu. Nge-break itu adalah kopi yang seperti yang ada di sini itu kita langsung seperti dikocek gitu ya, tapi hanya dilakukan 1 kali saja. Caranya seperti apa? Itu adalah dengan cara seperti ini. Gitu. Apa yang kenapa harus dilakukan seperti itu? Kalau tadi ya aroma yang kita cium adalah ketika aroma dari kopi ketemu dengan air. Nah, kalau sekarang yang kita harus temukan itu adalah aroma kopi yang sudah terekstraksi oleh air. Paham nggak bedanya? Ya. Kalau tadi mah hanya kopi ketemu air, kalau sekarang mah kopi yang sudah terekstraksi. Kopi yang sudah terekstraksi. Kopi teh sebetulnya kalau misalkan bisa dilihat dengan mikroskopis gitu ya, itu teh si kopi ketemu air teh dia pecah-pecah. Makanya kemudian langsung melakukan perubahan warna. Seperti itu. Mangga barangkali mau dicoba untuk nge-break. Bisa yang boleh, mau semua dirasain, silakan. Nah, silakan dibedakan antara kopi satu dengan kopi yang lainnya. Belum, kita belum bicara rasa. Kita baru bicara aroma. Jadi asa bedanya apanya? Nah. Betul. Tah yang enggak ninyo. Baik, setelah ditemukan itu ditulis lagi. Barangkali itu mengkoreksi yang tadi bahwa aromanya teh ternyata lebih menonjol asamnya, aromanya teh lebih menonjol apanya. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah ini semuanya dibersihkan. Baik, Kang Eza dibantu aja. Cara membersihkannya adalah dengan cara seperti ini. Betul. Kalau misalkan di seduhan yang biasa kita minum, kalau orang Sunda mah bicaranya itu adalah budah sepat. Nah, budah sepat kalau di bahasa umumnya itu adalah namanya krema. Nah, krema itu kalau budah sepat itu kan sesuatu hal yang mewah ya. Kalau ketika kita meminum kopi, tapi kalau untuk proses cupping
ini harus kita buang. Gitu. Cara membuangnya seperti ini. Gitu. Sekali lagi yang paling penting itu adalah kita tidak boleh terlalu menggoyangkan si gelas ini agar si proses seduhannya tetap menjadi true brew gitu ya, tetap menjadi seduhan yang jujur gitu, seduhan dari si kopinya itu sendiri. Betul. Sebentar. Kagok. Yang biasa kita lakukan itu, padahal sebetulnya di produk-produk kopi saset pun mereka melakukan ini. Mereka melakukan ini. Yang saya tahu ketika prosesnya itu ada di satu pabrikan yang sangat besar, ketika satu hari dia masuk 5 sampel, maka yang harus dilakukan adalah dia mencoba ini di 5 gelas dikali 5. Kita hanya di proses uji coba ya, kalau ini proses uji coba. Ketika di profesional itu, kopi itu ketika mau diuji cobakan, kopinya itu minimal 3 gelas. Yang idealnya adalah 5 per satu sampel. Berarti kalau satu hari 5 sampel masuk, berarti harus ada 25 gelas yang harus kita coba. Nah, session uji coba itu namanya sama kayak penerbangan, kayak flight. Flight pertama, sampel kopi dari mana. Ini karung ini, ini karung ini kontainer ini, kontainer ini, kontainer ini, kontainer ini. Itu flight pertama. Nah, itu session pekerjaan ketika kita melakukan QC teh. Dengan itu teh, ketika satu hari sampelnya banyak, ya pasti akan banyak juga yang dicoba. Itu seperti itu. Nah, yang teman-teman sekarang akan lakukan ya yang kita tunggu-tunggu adalah mencoba rasa si kopinya itu sendiri gitu. Tetapi karena sekarang juga kita di kopi sesuai dengan aturan standar dari asosiasi, kita juga punya yang namanya protokol COVID ketika kita melakukan proses uji coba kopi. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalkan yang biasa, itu kita ambil kopinya di sini, kemudian kita langsung aja gitu ya, langsung kita seruput. Tetapi yang harus dilakukan sekarang ketika di protokol COVID adalah caranya, ini sendok yang untuk kita uji cobakan, untuk yang kita pegang pribadi. Kemudian ini adalah untuk yang mengambil kopinya. Betul, dipindahkan, baru kita uji coba. Itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah teman-teman, kopinya itu harus ngebrush ke mulut, harus disebarkan ke mulut. Caranya bagaimana? Gigi itu ditempel, mulut punten kalau bahasa Sundanya monyong. Monyong bahasa Indonesia juga ya. Monyong, kemudian ininya didekatkan, kemudian si kopinya itu disedot. Jadi yang akan menyebarkannya itu adalah angin ketika kita menyedot itu. Nah, itu seperti itu suaranya. Nah, itu seperti itu caranya. Oke, silakan rekan-rekan kalau misalkan mau langsung dicoba. Tunjukkan kemonyonganmu. Nah, itu seperti itu. Kurang monyong. Jadi ini bukan kompetisi cupping ya, kompetisi monyong. Beda ya. Nah, kalau tadi Pak Hera bilang yang enak itu adalah kopi yang ini. Setelah dicoba, malah jadi yang kanan. Oke. Oke, yang kanan. Punten, tadi teh dengan Kang Yuri. Ketika Kang Yuri yang mencoba itu adalah Kang Yuri tadi dari awal yang tengah dan sekarang konsisten, masih konsisten di tengah. Tuh. Tantan.
Sama, masih ke yang tengah ya. Oke, sebentar saya coba dulu. Nah, jadi sebetulnya pilihan Pak Hera itu di kopi yang ini itu adalah kopi yang sifatnya wash, dicuci bersih. Gitu. Karakter dari wash itu adalah asamnya itu nggak terlalu menonjol. Kalau tadi kata Pak Hera mah, pokoknya saya mah pengopi. Nah, berarti mencari kopi dengan rasa yang sangat strong gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin itu adalah selera dari Pak Hera. Kemudian Kang Yuri dan Kang Tantan tadi mencoba yang tengah. Ini keduanya sama, itu adalah kopinya kopi natural. Gitu. Rasa kopinya lebih ada manisnya, lebih terasa bodinya lebih light gitu. Nah, itu adalah pilihan. Itu seperti itu. Betul, tergantung selera. Nah, apa yang bisa saya katakan, sebetulnya protokol cupping hanya seperti itu saja. Terus secara terus-menerus dicoba seperti itu saja. Mau berapa sampel pun caranya tetap seperti itu saja. Tapi apa yang mau saya katakan, ketika kita bicara di sisi bisnis, maka di situ kita akan mengkomunikasikan bahwa oke, kopi yang saya coba ini cocok untuk kepentingan bisnis saya. Misalkan saya membutuhkan kopi espresso dengan rasa yang asam, dengan rasa yang seperti apa. Oh, mungkin ini cocoknya dari natural yang tadi kita coba. Itu secara bisnis seperti itu. Tetapi kalau kita yang ada di sini untuk kepentingan diri kita pribadi, nah kita tuh untuk bisa mengetahui sebetulnya selera kita itu seperti apa. Sehingga ujung-ujungnya yang mau saya katakan tuh rasa kopi itu sebetulnya mana yang menarik, mana yang paling baik, itu adalah kembali kepada selera kita masing-masing. Itu seperti itu sebetulnya. Gitu Kang Pangintennya. Sebetulnya mah terima kasih ya. Nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Baik, terima kasih banyak buat Kang Dinda dan juga Kang Reza. Sekali lagi dong saya minta tepuk tangannya buat mereka berdua di sini. Ini bisa dibilang satu pengalaman yang mungkin berharga sekali buat teman-teman di sini ya. Tadi ada Pak Yuri, terus juga ada Pak Tantan, Pak Hera, ya kan di sini akhirnya bisa tahu kenapa kalau misalkan kita lihat di YouTube atau mungkin lihat di Instagram, di media sosial lainnya, kadang-kadang ada orang yang nyobain ngambil sendok terus disuruh putnya teh bener-bener sup gitunya. Kayak tadi Kang Dinda ya. Emang harus seperti itu banget ya Kang ya? Kalau sebetulnya kalau misalkan dari suaranya tuh nggak penting, nggak penting. Kalau itu mah betul-betul masalah gaya-gayaan lah. Iya. Kalau seperti itu mah benar, itu mah masalah. Oh berarti tadi mah style ya Kang ya? Style aja. Okay. Soalnya kalau nggak seperti itu, geningan banyak. Oh benar, gitu kan. benar. Tapi sebetulnya kalau ngebras dengan dengan kencang itu wajib. Kenapa? Agar si kopinya itu tersebar dengan baik gitu. Sehingga semua rasa itu kan ya manis, pahit itu kan misah-misah ya. Ketika kita dirasain si rasa kopinya, itu bisa tersebar secara langsung. Sehingga kita bisa tahu rasa yang enaknya itu sebelah mana. Tapi pernah nggak Kang, dari Kang Dinda sama Kang Reza punya pengalaman ketika lagi cupping itu lagi sedot, sama sendok-sendok yang masuk ke dalam Kang? Pernah nggak? Oh belum pernah. Mau belum. Coba Kang di sini? Ya, atau langsung disaksiin sama teman-teman di sini? Saya ketang ya. Tapi yang penting tadi adalah fungsinya, ada udara yang masuk ke dalam dan itu yang dirasakan ya. Betul. Mungkin di sini juga ada yang kadang-kadang suka gini Kang, kalau sebagai orang awam peminum kopi ya, kadang suka bingung kalau orang minum, oh ini ada rasa coklatnya, ini ada rasa oranye. Betul. Mungkin buat orang awam ngerasa di lidah kayaknya nggak ada rasa ininya, nggak ada rasa orange-nya, nggak ada rasa apelnya. Tapi kenapa orang-orang itu bilang ada? Nah itu gimana Kang ngejelasin itu? Nah itu sebetulnya kembali lagi ketika bicaranya masalahnya di profesional, itu kenapa harus kita puasa dulu itu supaya ketajaman lidah kita lebih kuat. Itu satu. Tadi kita nemu rasa asam. Sebetulnya kalau misalkan kita bawa ada yang namanya flavor wheel. Flavor wheel itu rasa-rasa asam itu ada asam buah. Asam itu ada asam apa. Nah itu semua muncul di situ. Nah ketika kita mencoba, ini rasanya kok dekat kemana ya? Nah itu kita bisa lihat di flavor wheel-nya. Oh oke. Ini informasi penting juga nih ternyata seperti itu ya. Betul. Aromanya itu sendiri Kang, itu berdasarkan apa nih? Apakah gara-gara ditanamnya dekat apa gitu jadi ngaruh?
Banyak faktor dan banyak pengaruh. Unsur hara tanah itu punya pengaruh tersendiri. Kemudian juga yang tadi di dekatnya ada aroma apa, itu di situ. Yang menarik itu ada di Cikalong. Di Cikalong saya nemuin di Cikalong. Di daerah sana tuh dekat sama pinus, sehingga rasanya jadi pedas. Wah, sepet. Dekat sama apa kan? Tangkal pinus. Oh, tangkal pinus. Ya. Oke. Ya, rasanya jadi? Rasanya jadi sepet. Sepet kemudian strong. Terus ada eukaliptus dekatnya juga. Sehingga rasanya kayak kayu putih. Wah. Ya, serius. Begitu dicoba, seger buat anak kok coba-coba gitu Kang ya. Kalau Kang Reja, pernah nemuin rasa yang unik nggak Kang dari kopi Indonesia? Apa ya? Unik semua sih untuk rasa. Kalau Kang Dinda kan tadi nyobain rasa kayu putih gitu. Iya. Kalau Kang Reja pernah ngerasain rasa yang paling aneh gitu apa? Kalau saya belum pernah sih. Kalau saya kayak gitu. Kalau saya lebih fokus ke rasanya cocok, harganya cocok. Nah gitu, jadi balik dayanya paling terakhir itu paling penting. Iya itu, sweetness, acidity, body, sama bati gitu. Oh. Bati ya, cuan for life ya Kang ya. Cuan for life, benar-benar. Saya dulu pernah ngerasain juga Kang, saya minum kopi, rasanya rasa Pertamax Kang. Rasa Pertamax? Iya, ditanamnya sebelahnya Pertamina soalnya. Oh iya, betul. Tapi ada satu yang paling ciri khas di Ciwidey, utamanya di daerah Gambung. Apa tuh? Itu aroma flowerinya kuat. Bunga-bungaan. Saya nemu waktu itu aroma melati. Wah, serius. Sempat merinding gak Kang bulu ketek? Benar. Ya gitu, bulu di dia kan gitu kayak ada buluan gitu. Ini aroma bunga-bungaan serius ini teh gitu. Dan ternyata memang iya. Si aromanya aroma bunga-bungaan. Iya. Saya pernah malam minum kopi rasa mawar Kang, ada mawar-mawarnya. Betul gitu. Itu pakai sirup nggak? Enggak. Oh enggak, pure beneran, asli ya. Ada bau mawar-mawarnya gitu. Wah, pokoknya keren deh ya, itu dia. Sekali lagi dong kalau gitu kita kasih tepuk tangan buat Kang Dinda dan juga Kang Reja. Terima kasih atur nuhun Kang. Siap, baik, terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi cupping ini ketika kita berbicaranya untuk diri kita pribadi agar kita tahu kemudian kita bisa memilih rasa kopi apa yang enak menurut diri kita sendiri. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kang Reja terima kasih banyak. Oke, tadi saya sempat di awal ngedengar ada tagline ya yang harus disebutin ya. Ketika bilang pesona Indonesia jawabannya? Wonderful-nya harus gede. Ibu tadi kecil gitu, kayak melon Bu. Coba ya sekali lagi teman-teman untuk ngebangkitin semangat kita sore hari ini ya. Pesona Indonesia. Kurang kompak, yang sebelah sini agak kuat, sebelah sini udah mulai lemes nih. Ya, harus lebih semangat ya. Oke, siap. Pesona Indonesia. Kurang, sebelah sini nih duaan. Sama Tete di sini kurang semangat, kurang ngeluarin ya. Oke, nah gitu. Siap, halus. Pesona Indonesia? Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, sesaat lagi acara akan kita mulai dan yang pastinya kami ucapkan, sekarang kita lihat di sebelah kiri sudah hadir. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada rombongan dari Wakil Bupati Bandung, Bapak Haji Sarul Gunawan SE, yang sedang menuju ke lokasi. Dan juga kami ucapkan selamat sore, selamat datang kami ucapkan kepada Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Hidayat Ramdan, beserta Bapak Camat dari Ranca Bali, yaitu Bapak Dadang Hermawan. Kami ucapkan selamat datang. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, senang sekali rasanya saya sore hari ini bisa hadir di tengah-tengah rekan-rekan sekalian, teman-teman dan juga para tamu undangan yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan terutama kami ucapkan sekali lagi selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati Bandung, yaitu Bapak Haji Sarul Gunawan SE. Selamat sore Pak. Terus saya kalau lihat, saya panggilnya Akang aja nggak apa-apa Kang ya. Kang Sarul ini, AA Sarul Gunawan ini, saya kalau deket beliau ini bawaannya nggak pengen jadi manusia, pengennya jadi jin. Biar jadi jin dan jun ya. Kumaha ada Mang, Sarul? Ya. Dan juga selamat sore, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata
Bandung, dari Kabupaten Bandung, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hidayat Ramdan. Selamat sore Pak. Dan juga kepada Bapak Camat Rancabali, Bapak Dadang Hermawan, dan juga kepada yang terhormat Ketua Komunitas Stakeholder Kepariwisataan dari Bandung. Terima kasih banyak, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang pada para peserta dari Jelajah Kopi Bandung Selatan 2021. Jadi perlu diingatkan buat teman-teman yang sudah hadir di sini, buat para tamu undangan juga. Jadi tujuan diadakan dari Jelajah Kopi Bandung Selatan 2021 ini merupakan sebuah event tahunan yang diadakan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan terutama dari kopi Bandung Selatan ini sendiri. Ya, selain itu juga di sini teman-teman yang hadir di sini diperkenalkan juga pariwisata dari daerah Bandung Selatan, dan juga yang pastinya tujuannya adalah untuk mengenalkan juga bahwa kopi Bandung Selatan ini tidak kalah dari daerah-daerah lainnya gitu. Terutama tadi saya bilang di awal, kalau kopi dari daerah Jawa Barat itu merupakan salah satu kopi yang andalan dari negara Indonesia ya. Dan juga pesertanya siapa aja sih? Pesertanya di sini yang hadir itu ada macam-macam dari segala komunitas, dan juga dari influencer ada, terus juga ada dari Mojang Jajaka, dan juga ada teman-teman dari media, teman-teman dari HPI, terus juga dan lain-lain. Banyak sekali ya. Dan yang paling penting di sini saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada para tamu undangan yang sudah datang, pada para peserta juga. Dan untuk memulai acara kita pada sore hari ini, kita akan menyaksikan sama-sama penampilan dari teman-teman yang sudah bersedia di kanan kiri. Tadi saya dikasih tahu katanya kanan kiri nih. Iya. Baik, kalau gitu kita masih dari Jelajah Kopi Bandung Selatan 2021, kita akan sama-sama menyaksikan ini dia persembahan angklung dari teman-teman Bedas Bengras. Baik semuanya, selamat sore. Ya, kami dari Angklung Bedas Bengras, Kabupaten Bandung di sini akan membawakan 3 buah lagu. Lagu yang pertama yang berjudul Puyem Bandung. Puyem di Bandung. Tiba
lagu yang kedua ini kayaknya agak familiar dan cukup hits terkenal juga. Kami akan membawakan lagu dari Pamungkas yang berjudul Kenangan Manis. Lagu yang terakhir, ini merupakan lagu penutup dari Angklung Bedas Bengras Kabupaten Bandung, yaitu lagu Sempurna. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku.
bayang hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikan kata dan hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Sayangku, kau begitu sempurna, sempurna, sempurna. Hatur nuhun. Oke, sekali lagi dong kita kasih tepuk tangan meriah teman-teman. Persembahan angklung tadi dari teman-teman Bedas Bengras, itu dia. Di acara kita di Jelajah Kopi Bandung Selatan 2021. Kayaknya nggak afdol kalau saya nggak naik ke atas panggung ya. Tadi kita udah dengar angklung dan juga karya-karya modern yang dimainkan di sini. Ini menimbulkan sebuah harmonisasi ya, betul. Sarul boleh tanya, nggak kangen nyanyi? Kak? Tapi masih ya Ayah, masih ya. Masih sampai saat ini ya Ayah. Tahun ini kalau nggak salah kemarin ini ngomongin soal Jawa Barat ya, masih nyanyi lagu Sunda loh. Sarul ini ya, Papi Sahiber ya Kang. Itu dia, mudah-mudahan kita terus berkarya dan juga bisa membawa masyarakat terutama khususnya dari Kabupaten Bandung ini bisa lebih maju lagi ya. Dan sekali lagi kita minta tepuk tangan dong untuk Sarul Gunawan. Oke. Setelah kita menyaksikan tadi persembahan angklung dari teman-teman Bedas Bengras, sekarang ini kita akan menyaksikan persembahan tarian. Lebih tepatnya ini adalah persembahan tari topeng Kelana Priangan. Sebelum kita saksikan sama-sama, di sini saya mau ceritakan sedikit sinopsis dari tari topeng Kelana. Tari topeng Kelana ini atau tari topeng Kelana Priangan ini menggambarkan Menak Jingga Gandrung dan juga keangkara murkaan tokoh Prabu Menak Jingga dari Blambangan. Daripada penasaran seperti apa, daripada di sini semua sibuk buka YouTube, ya kan? Mendingan kita langsung aja sama-sama saksikan ini dia persembahan tari topeng Kelana Priangan, persembahan dari Sanggar Cantika Studio.
Baik, terima kasih banyak. Itu dia persembahan tari topeng Kelana Priangan yang dipersembahkan oleh Sanggar Cantika Studio. Baik, saat ini teman-teman di tengah cuaca Bandung yang Bandung Selatan terutama yang lagi dingin-dinginnya ya. Ini ngerasa mungkin buat teman-teman yang belum terbiasa dengan cuaca Bandung Selatan harap dimaklum karena inilah keunikan dan kelebihan dari Bandung Selatan itu sendiri. Dan di acara kita sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kang Taufan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Wahai Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dalam setiap kesempatan, kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya Padamu kami menyembah, dan hanya Padamu kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, berkat ridho-Mu, pada hari ini berlangsung event Jelajah Kopi Kabupaten Bandung tahun 2021. Ya Allah, semoga Engkau berkahi acara ini. Ya Allah, ya Robbana, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghadapi cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijaksanaan untuk menutupi kekurangan, membenahi kelemahan, dan melanjutkan semangat dalam mencapai prestasi dan keberhasilan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran, agar kami terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan, tambahkan kepada kami pengetahuan, dan berikanlah rizki yang Engkau berikan. Limpahkan kepada kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkan kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai insan pariwisata yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun. Terima kasih banyak Kang Taufan. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan laporan dari Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung oleh Bapak Dr. Andes Haji Hidayat Ramdan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Bandung, yang kami hormati Bapak Camat Ranca Bali, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan peserta Jelajah Kopi Bandung Selatan 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul bersama mengikuti satu kegiatan event Jelajah Kopi Bandung Selatan 2021. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat? Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah termasuk kita di dalamnya. Amin. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Pak Kadis Parbud Kabupaten Bandung tidak dapat hadir secara pribadi karena beliau sedang mengikuti diklat PIM 2 yang baru akan berakhir nanti di tanggal 7 Oktober. Selanjutnya beliau menugaskan kepada kami untuk mewakilinya, dan insya Allah sekaligus saya akan bacakan laporan atas kegiatan ini. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Pak Camat, beserta para peserta sekalian, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan laporan kegiatan Jelajah Kopi di Kabupaten Bandung tahun 2021 sebagai berikut. 1. Dasar penyelenggaraan kegiatan. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018-2025. 3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2016 tentang tupoksi dan tata kerja Dinas Kabupaten Bandung. 4. Dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Daerah Kabupaten Bandung pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung tahun anggaran 2021. 2. Romawi, lokus penyelenggaraan kegiatan yaitu di Desa Wisata Alam Endah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. 3. Romawi, maksud dan tujuan serta sasaran. 1. Maksud, Jelajah Kopi merupakan sebuah event fun trip dengan menjelajahi kebun kopi dan memperkenalkan kepada para peserta bagaimana proses pengolahan kopi dari hulu sampai ke hilir, sampai siap dinikmati. Event ini dimeriahkan juga oleh sajian pagelaran budaya dan produk ekraf daerah yang berasal dari Kabupaten Bandung. 2. Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini yaitu pertama membangun kepedulian masyarakat untuk lebih mencintai kopi, untuk mencintai kopi dalam negeri khususnya kopi Kabupaten Bandung. Kemudian meningkatkan brand image kopi khususnya kopi Bandung yang mendunia. Kemudian meningkatkan kesejahteraan petani kopi Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung. Terakhir, jelajah kopi sebagai paket wisata minat khusus. 3. Sasaran. Yang menjadi sasaran adalah unsur pentahelix. Unsur pentahelix kepariwisataan di Kabupaten Bandung. 4. Romawi, pelaksanaan kegiatan dan peserta. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pukul 8 sampai dengan selesai. 2. Peserta. Peserta kegiatan sebanyak 100 orang dibagi menjadi 2 bagian, yakni 50 orang peserta offline yang hadir pada kesempatan ini dan 50 orang peserta online atau kegiatan ini dilaksanakan juga secara hybrid, online dan offline. Kemudian ada dukungan dari Ars University. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Para peserta meliputi para akademisi, pebisnis kopi, travel agent, lokal maupun internasional,
komunitas fotografi, videografi, pecinta alam, dan mitra kerja di Sparbud Kabupaten Bandung, serta perwakilan dari media. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Namun ada satu informasi tambahan bahwa pada saat ini juga nanti akan dilaksanakan penandatanganan kerjasama dari para peserta yang terdiri juga dari berbagai komunitas akan menandatangani kesepakatan mendukung kegiatan jelajah kopi ini untuk bisa lebih mendunia. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, serta kami mohonkan kesediaan dan perkenan Bapak untuk dapat membuka pelaksanaan Jelajah Kopi tahun 2021 ini secara resmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Sekdis, Bapak Dr. Andes Haji Hidayat Ramdan. Dan selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan ini dia penandatanganan piagam kerjasama antara Disparbud Kabupaten Bandung dan juga mitra kerja. Maka dari itu, kami undang kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Disparbud, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hidayat Ramdan, untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, kami undang kepada Dinda Putra Gemilang dari Kopi Banjaran, kepada Irfan dari PT Prima Karya Mandani, dan juga kepada Reza dari Dahan Kopi. Baik, dan juga kami undang kepada Bapak Wakil Bupati Bandung, kepada Bapak Haji Sarul Gunawan SE untuk menyaksikan prosesi penandatanganan piagam kerjasama antara Disparbud Kabupaten Bandung dan juga mitra kerja. Ya. Prosesi untuk penandatanganan piagam kerjasama tengah berlangsung, disaksikan oleh Bapak Wakil Bupati Bandung. Ya. Baik, prosesi penandatanganan sudah oleh Bapak Sekdis saat ini. Ya, setelah penandatanganan selesai, kita akan foto bersama. Kita akan foto bersama terlebih dahulu dengan dipegang piagamnya. Iya. Dengan adanya kerjasama ini kita doakan semoga kerjasama ini bisa meningkatkan pariwisata dari Kabupaten Bandung terutama. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman? Iya. Baik. Foto. Sekali lagi boleh fotonya? Oke, dengan gaya bebas. Iya. Oke, coba 1, 2. Oke, biar lebih rileks lagi, jangan terlalu tegang teman-teman. Oke, kasih senyum terbaiknya walaupun tidak terlihat ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Dan juga kami minta kesediaan kepada Wakil Bupati Bandung, Bapak Haji Sarul Gunawan SE untuk tetap berada di panggung. Kita akan dengarkan rekan-rekan sekalian, teman-teman yang sudah hadir di sini. Ini dia sambutan dari Wakil Bupati Bandung, Bapak Haji Sarul Gunawan SE. Mohon izin saya buka ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Pak Kabid, Pak Vena, Pak Sekdis, Pak Ramdan, Pak Camat, dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Bandung, kepada para peserta Jelajah Kopi Bandung Selatan 2001. Terima kasih sudah berpartisipasi. Bagaimana? Seru ya? Waduh, tepuk tangan dong buat semuanya. Saya juga jadi ngiri ingin ikut. Waktu itu saya sempat mau trial ya Pak ya, Pak Vena. Tapi ternyata wah belum memungkinkan ya. Dan saya sangat senang sekali dengan acara ini, tentu bisa memberikan semangat yang baru bagi kepariwisataan yang juga sangat berkaitan dengan bagaimana para petani kopi ini juga bisa mendapatkan manfaatnya. Kabupaten Bandung ini dengan potensinya di bidang pertanian, peternakan, sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusianya juga, tentu ingin terus mengeksplor potensinya. Dan ini adalah salah satunya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, dan pelaksanaan jelajah kopi ini untuk kedepannya lagi tidak ada rintangan ya Pak Vena ya. Pertama kali diadakan di tahun 2017, 2019, 2021 sekarang. Ini 2 tahunan apa gimana nih Pak? Oh, teka aja. Karena inginnya justru di 2020 itu juga diadakan ya. Dan untuk para peserta semuanya yang terdiri dari, ada dari travel agent ya, dari influencer, dari media juga mungkin, ada dari mana lagi yang nggak saya sebutin? Oh dari Paprika, ya. Data mah internal. Ulah sok pipiluan. Tepuk tangan dong untuk teman-teman Paprika. Karena ini juga yang terus berkreasi dan menjadi bagian dari support system di Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Dan juga tentu seluruh masyarakat yang berada di lintasan pelaksanaan jelajah kopi ini. Ada mungkin usulan atau apa ya, bukan kritik ya, tapi mungkin masukan gitu. Kira-kira apa nih yang kurang nih dari yang baru sudah sampai nih? Ada yang ingin menyampaikan? Kurang naon gitu? Kurang lama, wah. Kalau kurang lama berarti ya Anda harus minum multivitamin. Astagfirullahaladzim. Maklum Pak, Ibu jangan mak gitu. Masya Allah. Tadi MC kita bilang mengingatkan saya tadi dengan single saya lagu berbahasa Sunda Papi Sahiber. Ya, itu sebetulnya curhatan saya Pak Pena. Arek ngajodo terjadi. Iya. Jadi saya curhat lah gitu ya sama Kang Yayan Jatnika. Kebetulan saya nggak sadar waktu itu ketika hayang lagu ya ngobrol-ngobrol heula we kieu kieu kumaha atuh teu jadi kamari teh kieu macem-macem lah gitu ya ceritanya. Terus dibuatlah lagunya, judulnya Papi Sahiber. Lagunya kayak gini nih. Aduh anjeun nak teuing di mana nu jadi inceran rasa lir geleber manuk papi sahiber mana tresna nu salira. Atos kasuat-suat Pak. Iya. Baik, Ayah, Taya, Ayah, oh ya, atas olah gitulah ya. Ada sebuah lagu, saya ingin menyanyikan lagu ini. Ada band ya? Ada? Mana bandnya? Band siap? Siap? Atau keyboard aja? Oke, udah kesambung? Udah, oke. Maklum Pak.
Saya kan jadi wabub teh baru 4 bulan lebih. Jadi kalau lihat mic enak teh pengennya nyanyi. Iya, jadi memang apa ya, kalau saya pikir-pikir sebetulnya ya Allah aja ya yang menggerakkan ini semuanya ke sini. Saya apa ya, abi tengimpen-ngimpen acan gitu, janten wakil bupati, janten birokrat. Tapi ternyata ini sesuatu yang challenging buat saya ya. Dan ternyata ketika kita berada di tataran regulasi, mungkin untuk Anda yang sama seperti saya sebelumnya yang apolitis ya, main nyalahkeun ka pamarentah we nanaon teh. Ya, asa enak kok kitunya mengkritik begitu di dalam. Masya Allah ini luar biasa gitu ya. Dan ya ini tantangannya ya. Pidoana ti sadayana mugi abdi dipasihan kemampuan untuk bisa menjalankan tugas ini ya, amanah ini dengan baik. Satu lagu dari saya jadi teringat dengan sahabat saya. Ini bicara kopi ini kan juga salah satunya di Puntang, Pak. Jadi sahabat saya ya kita doakan sama-sama semoga Anji bisa selesai ya dengan perkara hukumnya. Karena beliau itu juga menjadi salah satu juga penggiat ini ya Pak Vena ya. Menjadi salah satu dari kami juga di dalam bagaimana mempromosikan wisata, mempromosikan kopi Puntang ya. Dan tentu kita juga berempati lah ya. Sebuah lagu dari Anji yang populer dulu dibawakan oleh beliau, judulnya adalah Dia. Ini aja asli ya, nada asli aja. Tepuk tangan dong untuk band pengiring pada sore hari ini. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu ketinggian. Di A. Ya. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena Dia. Semua nyanyi yuk. Oh Tuhan, ku sayang Dia, rindu Dia, inginkan Dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku. Alas ya. Hanya padanya, untuk Dia. Pak Pena mau nyanyi? Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Di setiap hari ku selalu mengenal cinta. Dicintai oleh Dia ku merasa sempurna. Semua itu karena Dia. Oh Tuhan, ku cinta Dia, ku sayang Dia, rindu Dia,
hanya padanya, untuk Dia. Oh Tuhan, ku cinta Dia, ku sayang Dia, rindu Dia, inginkan Dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk Dia, hanya padanya. Sama-sama. Asik. Saha deui dia oge. Saha deui dia oge tanya. Waduh, ini kenapa jadi mor-mor begini? Aduh, mohon maaf ya. Ini saya pengen nyanyi lagu Anji tapi kurang hafal. Jadi begitulah ceritanya ya. Dan saya merasa bangga dan senang sekali karena kita bisa terus mengkampanyekan ya bagaimana Kabupaten Bandung ini dengan potensi kopinya begitu luar biasa. Saya berkeliling di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung dan ternyata mereka dengan mandiri mereka juga sudah bisa mengekspor sampai ke Minneapolis, ke Europe, pokoknya sudah hebat, sudah luar biasa dan sudah diakui biji kopi dari Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dong untuk kopi Kabupaten Bandung ya. Kemarin ada teman saya sama di travel agent juga, dia di Kadin Pusat di sektor Qatar Turki kalau nggak salah. Dia minta ada 4 deh sampel kopi dari Kabupaten Bandung. Tapi 2 yang terpilih yaitu kalau nggak salah dari Pangalengan itu Java Virsa gitu, sama yang di Ciwidey itu Grey Farm ya, Grey Farm, CV Grey Farm dan itu yang dipilih. Nah rencananya di akhir tahun ini ada exhibitionnya di Europe ya. Semoga bisa terlaksana dan lancar ya. Dan ini bisa juga berimpact baik juga untuk kopi Kabupaten Bandung pada umumnya. Saya kira itu, terima kasih atas partisipasi semua. Dan kita harapkan dari teman-teman semuanya yang mengikuti acara ini juga bisa disebarluaskan kepada masyarakat ya. Silahkan diviralkan ya bagaimana kesan dari keikutsertaan di pelaksanaan jelajah kopi Bandung Selatan ini. Hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Wabub kita, Asarul Gunawan. Mungkin tadi beliau bilang, saya agak lupa nyanyi lagu Anji. Sebenarnya yang harus diingat bukan Anji, tapi lagu Janji mungkin yang diingat ya. Tahun 1999 dulu keluar tuh lagu tuh. Saya ingat, saya pernah dengar lagu itu dan sempat saya suka juga. Dan ngomongin soal janji, saya yakin Asarul Gunawan ini bukanlah bisa dibilang pemimpin yang suka obral janji tanpa dinyatakan. Karena dalam lagunya pun ada lagu janji dan ada akan ku nyatakan. Ini membuktikan ya kalau Bapak Wabub kita ini nggak main-main gitu ya memimpin. Tidak PHP, tidak ghosting ya kalau bahasa anak zaman sekarang mah. Itu dia. Mungkin kita bisa maklumin kenapa beliau lupa lagunya. Karena sekarang ini beliau lebih banyak mikirin masyarakatnya ya. Asarul ya. Tepuk tangan dong boleh. Kata Sarul Gunawan dalam hati bisa aja nih MC ngejilatnya. Amin. Aduh. Kita bikin santai aja acara sore hari ini teman-teman ya. Karena makin kesini makin dingin, makin sejuk. Jadi buat yang pakai jaket mungkin boleh dipakai jaketnya. Tapi yang pasti di sini kita ucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat Disparbud dari Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dulu boleh. Buat teman-teman keamanan juga yang sudah berjaga dari tadi. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah menjaga keamanan sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan sama-sama
bukan menyaksikan Asarul nyanyi lagi. Saya yakin tadi ada yang bilang, Mor, lagi, karena Anda tidak membayar Asarul di sini untuk menyanyi. Soalnya kalau minta Asarul untuk nyanyi lagi harus lewat manajemen ini. Wah, heureuy katanya itu mah heureuy ya, Pak ya. Saya dapat info katanya kalau Asarul ini suka bercanda, sok heureuy gitu. Gitu ya. Benar. Dan benar Ibu, tadi saya dengar katanya Asarul ini nyanyi lagu Papu Kethiber apa tadi teh? Papi Sahiber, sorry, karena pernah ngerasa sedih. Oh iya, hilap atuh Kang, punten ini. Katanya lagi galau. Jadi di sini buat teman-teman, buat cowok-cowok di sini yang merasa galau, tolong sadari. Orang setampan Asarul aja pernah ngalamin galau. Ya, jadi buat Anda para cowok-cowok di sini yang merasa masih di bawah standar nasional Indonesia, nggak usah takut merasakan galau ya. Asarul Gunawan di sini aja masih ngerasa galau loh. Tapi tepuk tangan lagi sekali lagi dong teman-teman buat Asarul Gunawan. Tadi sempat kita menyaksikan kesenian tradisional. Dari awal kita udah disaksikan atau mungkin sudah dipersembahkan angklung. Terus tadi ada tari topeng. Nah saat ini kita akan sama-sama menyaksikan tarian kembali, yaitu tarian Doger Kontrak. Sebelum kita saksikan sama-sama, di sini saya pengen membacakan sedikit sinopsisnya. Kenapa diberi nama tari Doger Kontrak? Bukan karena penarinya cuman kontrak ya, bukan. Tapi ternyata ini istilah lain sebutan ronggeng dari penari wanita yang awalnya ini menari untuk tujuan suci, yaitu untuk upacara nitembean, ya, atau menanam padi. Jadi netepkeun ampih pare atau mungkin nimang memasukkan padi ke lumbung gitu atau leit kalau dalam bahasa Sundanya ya Kang ya. Betul ya. Mungkin ini ada punten agak riweuh ya. Embun soalnya. Tapi enggak, di sini kita sekali lagi mungkin diingatkan naon sih punten tetap menjaga prokes ya. Dan lanjut lagi. Jadi tarian Doger Kontrak ini hadir dipersembahkan untuk kesuburan dan meminta hujan atau mapak hujan dan juga keselamatan. Tapi mulai tahun 1986 mencoba untuk direkonstruksi dan juga direvitalisasi. Karena sebelumnya ternyata tarian Doger Kontrak ini sudah mulai punah. Atau mungkin sudah jarang ada yang menarikan gitu dia ya. Nah, kenapa bisa diberi nama kontrak, Doger Kontrak? Karena penarinya itu diberi nama Doger dan juga mereka menampilkan tariannya untuk menghibur pegawai kontrak. Itu sejarahnya. Baik, kalau begitu langsung saja masih dari Jelajah Kopi Bandung Selatan 2021, kita akan sama-sama menyaksikan ini dia, tari Doger Kontrak, persembahan dari Sanggar Cantika Studio.
Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Itu dia tadi persembahan tari Doger Kontrak dari Sanggar Cantika Studio. Tadi begitu saya lihat ada yang ngegitek langsung ya. Ini teman-teman, sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat perkembangan sosial media, salah satunya adalah TikTok. Indonesia harus bangga. Kalau dari zaman dulu sebelum teknologi ditemukan, kita udah TikTokan ya. Aduh, mendadak panas saudara-saudara ya. Mendadak ingin pulang cepat karena harus tidur, istirahat ya kan. Kita capek, imunnya harus tinggi, nggak boleh terlalu capek, betul. Kita doain bersama-sama juga mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita bisa kembali lagi normal, ya pariwisata mulai ramai lagi. Tapi ada satu hal yang saya mau tanyakan, Sarul main TikTok? Tidak terlalu aktif. Tapi bisa dibilang Sarul ini sampai saat ini masih awet muda ya. Terlihat sampai, ini ngebuktiin juga kalau di acara Jelajah Kopi Bandung Selatan 2021, tidak cuman sekedar datang, ternyata Sarul juga suka ngopi. Suka ngopi. Kopi apa yang paling disuka Sarul? Kopi Banjaran. Duku Puntang. Oke, itu dia ya. Emang Puntang juga enak tuh, dingin. Kalau dibikin Japanese ice tuh seger. Wih, mantap sekali. Oke, baiklah teman-teman. Nanti perlu diinformasikan juga kita untuk yang ada hadir di sini, teman-teman yang hadir di sini nggak cuma sekedar duduk kita menyaksikan penampilan, tapi juga nanti kita punya diskusi santai. Ya live santai juga pastinya bersama teman-teman dari Urban Radio. Itu dia ya. Kita akan diskusi santai bersama Disparbud dari Kabupaten Bandung dan juga mitra kerjanya. Dan saat ini kita akan dihibur kembali. Kalau tadi kita sudah menyaksikan penampilan tarian, teman-teman yang ada di sini, teman-teman influencer, teman-teman media, rekan-rekan mungkin dari pariwisata juga terima kasih banyak yang masih hadir di sini. Ini dia, di belakang saya sudah ada beberapa personil dengan kostum putih-putih, ya. Kostumnya hampir sama kayak Bapak Camat ya. Putih-putih itu. Oke, baik. Gimana teman-teman? Sudah siap semuanya ya? Baik, kalau begitu masih dari Jelajah Kopi Bandung Selatan 2021. Please welcome G-Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten. Kanggo sadayana. Kanggo Kang Sahrul Gunawan Wilujeng Sumping. Dahulu semua indah, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Semua indah dahulu terasa bergelora, oh dahulu hanya ada aku, dahulu aku menjadi bunga cintamu. Setiap kali selalu kutanyakan, ada siapa di hatiku selain dirimu. Aku bilang banyak kesibukan hingga ku lewatkan hari-hari kita bersamamu. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora, oh dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Tak mengerti, ku
selalu menjauh. Ku ingin tahu, katakanlah sayang, bila kau tak cemburu. Ada apa? Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora. Oh dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Semua indah dan bergelora. Oh, 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 engkau dan aku. Semua indah dahulu terasa bergelora. Oh dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cinta. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora di hatiku. Hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Terima kasih. Oke. Ya. Sambil menunggu azan maghrib, kita punya satu lagu terakhir dulu ya. Tapi tetap masih stay di sini, masih kita happy. Ada yang hafal? Nyanyi bareng yuk. Ingatkan dirimu yang pernah menyakitiku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahku. Ini berganti kisah, ku menyakiti diriku. Tapi apa yang terjadi? Nyanyi semua? Boleh nyanyi bareng-bareng ya? Tinggalkan ku semua. Apa? Luar biasa. Semalam saja bersamamu, mengenang asmara. Aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Ini berganti kisah, ku menyakiti diriku. Tapi apa yang terjadi? Hanya aku lagi izinkan. Apa? Semalam bergerak asmara, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Oh, mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata. Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, kecilmu masih Sama-sama mencintaiku. Semua izin. Boleh nyanyi yang sebelah sini? Untuk aha,
pernah ku buat. Kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Hey! Jangan kemana-mana dulu ya. Langsung lagi azan maghrib akan berteman ya. Nanti kita langsung kembali. Terima kasih. Terima kasih. Yeay, itu dia G-Band. Oke, seperti tadi yang teman-teman dari G-Band bilang, teman-teman jangan kemana-mana dulu. Karena masih ada acara lagi. Nanti akan ada yang namanya diskusi santai live dari Urban Radio. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini jangan pulang dulu, jangan kemana-mana dulu. Yang pastinya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Bupati Bandung, yaitu Bapak Haji Sarul Gunawan SE. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini Pak. Ya, sehat-sehat selalu. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Sekdis yang sudah hadir Pak. Ini dia Bapak Dr. Andes dari Haji Hidayat Ramdan. Dan juga Bapak Camat Ranca Bali, terima kasih hatur nuhun Pak sudah datang. Pada Bapak Dadang Hermawan. Kita ucapkan terima kasih banyak juga buat Kepala Bidang Promosi Ekraf dari Kabupaten Bandung, yaitu Bapak Vena Andriawan. Terima kasih banyak. Dan juga yaitu kepada Ibu Hajah Nenden. Terima kasih banyak Bu sudah hadir pada sore hari ini. Sekali lagi diingatkan jangan kemana-mana teman-teman. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Disparbud Kabupaten Bandung yang sudah menyelenggarakan acara ini. Jangan kemana-mana karena nanti kita akan kembali lagi, kita akan break sejenak untuk salat maghrib. Jadi tetap di Jelajah Kopi Bandung Selatan 2021. Baik Bapak Ibu semua, untuk seluruh peserta nanti malam kita akan ada live sharing langsung bersama Urban Radio, bersama Disparbud dan juga mitra kerja. Jadi untuk seluruh peserta nanti pulangnya bareng-bareng lagi pakai Land Rover. Jadi untuk itu sekarang kita akan ada break sholat maghrib dan juga nanti makan malam. Jadi untuk itu untuk peserta tetap ada di lingkungan Arboretum Alam Endah.